Sang jawara Idol 2005 Mike Mohede telah beristirahat panjang. Duka dan penghormatan terakhir kepada penyanyi bersuara emas itu tak henti ditunjukkan para pelayat, mulai dari sanak keluarga, sahabat sesama musisi, hingga mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono bersama istri Ibu Ani Yudhoyono. Lantas dalam kesedihan mendalam, SBY mencurahkan kenangan terakhir bersama mendiang yang menyanyikan beberapa lagu saat perayaan anniversary 40 tahun pernikahannya bersama Ibu Ani malam minggu kemarin. Lantas benarkah SBY bersama keluarga telah berfirasat tentang kepergian Mike ketika sang idol menyanyikan lagu terakhir berjudul Don't Forget Remember Me? Lalu seperti apa pula obrolan terakhir Vina Panduwinata bersama Mike saat sama-sama mengisi acara anniversary pernikahan SBY hingga membuatnya menangis saat menerima kabar kepergian Mike? Selamat siang Pak SBY, selamat datang. Terima kasih. Memori kami tentu juga dalam bersahabat dengan Mike dan para musisi, penyanyi, dan bahkan budayawan. Mungkin masyarakat juga mengetahui bahwa baru 2 hari yang lalu, 30 Juli 2016, ketika kami melaksanakan acara syukuran 40 tahun pernikahan saya dengan Ibu Ani, Mike Mohede juga tampil dalam acara itu bersama-sama dengan 2 penyanyi yang lain, dan kami melihat sebetulnya penampilan Mike Mohede begitu rileks, prima, suaranya bulat, dan saya katakan ini salah satu penampilan Mike yang terbaik. Bahkan Ibu Ani dengan saya sempat berbincang, Mike kurusan sekarang ini dibandingkan yang dulu. Dan di penghujung acara ini yang saya dengan Ibu Ani, dengan Alia dan keluarga besar serta teman-teman yang hadir pada acara itu mengatakan seperti ada firasat, karena lagu terakhir yang dilantunkan oleh Mike Mohede bersama-sama dengan 2 penyanyi, Vina Panduwinata dan Lala Carmela, itu berjudul Don't Forget to Remember Me. Jangan lupakan saya, kurang lebihnya begitu. Dan kami tidak menyangka bahwa itu lagu terakhir yang dibawakan oleh Mike, yang diperdengarkan kepada banyak orang, kami semua termasuk sahabat-sahabat Mike. Pada tahap terakhir itu yang kita sama-sama di acara itu hari Sabtu, acaranya Pak SBY dan Bu Ani 40 tahun perkawinannya. Mama Ina sempat ngobrol banyak sama Mike. Ya saat benar-benar Mama Ina punya waktu yang benar-benar ngobrol gitu berdua. Terus Mike-nya pergi, ya kamu bisa rasain kayak apa rasanya gitu kan. Kalau ditanya seberapa dekatnya, seperti itulah dekatnya gitu kan. Pada saat Mama Ina benar-benar berasa dekat sama dia, sempat ngobrol, punya waktu untuk sama-sama ngobrol. Tiba-tiba Mike-nya pergi. Ya pasti ya. Aku nggak tahu, kalau ditanya berapa dekat aku nggak tahu. Tapi yang jelas memang dekat banget pada saat-saat terakhir. Saat terakhir Mama Ina ngobrol pun, isi obrolan itu juga bukan cuma hanya ketawa aja gitu, tapi kita isi obrolan itu yang benar-benar manfaat banget buat kehidupan kita gitu. Kita bicara mengenai kesamaan kita. Mama Ina cuma waktu itu kan bilang, Mike, kita itu selalu harus saling sayang, jangan pernah melihat perbedaan agama. Kita kalau ngelihat apa-apa tuh jangan perbedaan, selalu persamaan gitu kan. Ya Mike, kayak kamu lebih muda, mama lebih tua dari kamu, mama senior, kamu junior. Jangan perbedaan itu yang kita lihat, yang kita selalu lihat adalah persamaan. Persamaannya adalah kamu penyanyi, mama penyanyi. Jadi kita tuh harus saling menghormati. Rumah duka di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan yang dibanjiri pelayat menjadi bukti betapa Mike itu orang baik. Dan kebaikannya inilah yang membuat Glenn Fredly tak kuasa menahan tangis saat bernyanyi di malam tadi.
Tak hanya itu, Judika yang telah bersama Mike di panggung Idol 2005 pun tersentak kaget, bahkan sampai tak bisa bernyanyi saat pertama kali menerima kabar kematian Mike. Maka seperti inilah kesedihan mendalam Glenn saat sedang bernyanyi di rumah duka malam tadi. Kami kehilangan kata-kata yang tidak bisa kami gambarkan. Yang kami rasakan adalah kami kehilangan seorang teman baik. Bahagia memuji Yesus selamanya. Gua shock, stres, campur aduk, pokoknya nggak percaya. Pas gua nyanyi kemarin, begitu dapat kabar dari Mike nggak ada, itu pas aku nyanyi bener-bener kayak I'm dreaming. Gua nyanyi nggak ada lirik sama sekali, sampai gua stres di panggung, keringetan. Sampai di sini gua pegang tangannya, memang udah nggak ada. Gua pegang lama sekali di peti, terus gua liatin mukanya Mike, gua gituin. Gua masih kok nggak ada tanda-tanda apa-apa gitu loh. Gue masih ingat gue tidur terakhir bareng di Idol tuh ya sama dia, tinggal gue berdua tuh berapa bulan tuh sama dia aja. Apa-apa kebaikannya dia gue kenal banget. Pacar pertamanya dia tuh sama gue curhatnya, dia suka sama orang pertama kali jatuh cinta tuh gue tahu. Kita ketemu Juni tanggal 5, jadi kita ada satu event wedding anniversary dan kita nyanyi bareng. Pertama kalinya duet lagu The Prayer sama When You Believe. Nyanyi sama kakak Mike sampai akhirnya nyanyiin lagi lagu yang biasa kita nyanyiin bareng, A Whole New World gitu. Jadi menurut aku, aduh, kehilangan banget sih tuh. Deg-degan lagi aku setiap ngomongin kakak Mike, masih nggak percaya aku. Orang baik bersuara merdu yang hari ini akan dibaringkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir itu menyisakan luka mendalam bagi keluarga. Kematian Mike yang mengejutkan saat sedang tertidur itu belum sepenuhnya diterima keluarga. Apalagi sang idol tak pernah memiliki riwayat sakit serius hingga harus meninggal akibat serangan jantung. Tapi benarkah seminggu sebelumnya Mike sempat mengeluh sakit di bagian dada? Seperti apa pula kenangan para sahabat tentang Mike semasa hidupnya? Seminggu yang lalu Mike pernah mengatakan kepada kawannya, aduh dada gue nyeri nih, dia bilang gitu. Tapi setelah itu sudah, dia lewati hari-hari selanjutnya dengan biasa saja. Keluarga sangat terpukul, terkejut sekali karena tidak pernah diperkirakan sebelumnya, tidak ada tanda-tanda sakit sebelumnya, tidak ada riwayat sakit yang berat sebelumnya, sampai pada akhirnya yang bersangkutan meninggalkan kita kemarin gitu ya. Jadi ini sangat mengejutkan. Jadi sore hari kemarin merupakan waktu yang cukup berat lah buat keluarga ya, karena pace-nya sangat cepat, mulai dari Mike ditemukan dalam kondisi yang tidak sadar gitu ya, terus kemudian dibawa ke rumah sakit dan kemudian akhirnya meninggal. Ya pastinya kehilangan banget lah gitu, industri musik Indonesia juga sangat kehilangan sosok Mike. Akhirnya, semoga segala kebaikan yang telah ditebar Mike semasa hidup menjadi bekal bagi perjalanannya menuju Yang Maha Kuasa. Meninggalkan episode duka kepergian Mike Mohede, seperti apa kisah dibalik kandasnya hubungan cinta Cita Citata dan Amri yang diduga bertabur janji-janji palsu? Apa saja janji palsu yang ditebar Amri menurut Cita? Benarkah selain menjalin hubungan dengan Cita, Amri pun mendekati Dewi Persik, bahkan sampai menebar isu di Guna-Guna? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Meninggalkan duka atas kepergian penyanyi bersuara merdu Mike Mohede. Inilah kelanjutan kasus putusnya Cita Citata dengan sang kekasih yang ternyata adalah anggota dewan. Lalu benarkah selama berpacaran, Cita Citata diduga banyak diberikan janji palsu? Mulai dari janji diberikan rumah baru, cincin tunangan hingga memesan baju pengantin. Lalu benarkah terbongkar pula sepak terjang Amri yang dikabarkan mendekati pula Dewi Persik, padahal ia masih berpacaran dengan Cita Citata?